Pink TV Top Abi. Tabea, Sulawesi Utara. Malam baik pemirsa, seperti biasa setiap Selasa dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah, Pacific TV menyapa Anda dengan dialog khusus. Dan untuk malam ini edisi 25 Juli tahun 2013 kita akan mengangkat yang lagi hangat di Indonesia, bahkan juga Sulawesi Utara, yaitu apa yang dibilang kelompok ekstrim. Jadi kita mengangkat tentang kelompok ekstrim dalam masyarakat. Dan kami menghadirkan narasumber seorang akademisi generasi muda Sulawesi Utara yang lama berkiprah di luar negeri, yaitu Bung Jerry Sambuaga, Master International Affairs. Ya, selamat malam, Bung. Nih ketemu lagi. Ya, ini kebetulan masyarakat juga belum tahu Bung Jerry ini unik. Masternya dapat dari Columbia University. Jadi secara resmi adik kelas dari Barack Obama. Bangga juga ya orang Indonesia ada yang adik kelas dari. Bung Jerry, kita kembali lagi ke topik ini. Ini menarik. Kita tidak perlu menyebut kelompok mana apa segala, tapi kelompok ekstrim itu. Anda melihat seperti apa nih kelompok ekstrim perkembangannya, khususnya di Indonesia dulu? Ya, jadi kalau kita lihat memang yang namanya kelompok ya, apakah itu perkumpulan atau organisasi atau mungkin semacam komunitas begitu ya, itu memang kita harus pahami dulu asasnya, dan juga harus kita lihat bagaimana kiprahnya juga ya di masyarakat ya, karena memang itu kan sebetulnya ya, yang namanya komunitas, organisasi itu kan dijamin oleh konstitusi kita ya, di UUD 45, bagian dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga bagian dari membentuk sebuah komunitas ya. Tapi memang perlu kita juga pahami bahwa selain itu juga dilindungi oleh konstitusi, tapi kita juga harus sadar bahwa, dan kita harus mengerti, itu juga ada peraturannya, ada batasan-batasannya, dan juga memang actionnya, tindakannya, dan juga eksistensinya ya di masyarakat. Apakah apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, dan sejauh mana mereka melakukan kegiatan. Nah, saya rasa itu merupakan hal-hal yang memang patut dilihat ya, karena tidak sembarang saja bisa buat ini yang menjadi ketertarikan masyarakat. Kalau tadi Anda Bung Jerry mengatakan melihat kegiatannya juga, apa segala macam. Kalau kita lihat sedikit ke belakang, biasanya kelompok ekstrim ini muncul karena apa? Karena kelompok ekstrim ada yang berlatar agama, terus ada yang berdasarkan suku, ada yang berdasarkan kelompok ras, nah, kalau yang khususnya misalnya kalau Indonesia lebih banyak berdasarkan agama. Ini biasanya latar belakangnya apa? Ya, mungkin kita lihat ya, memang kebebasan untuk membuat sebuah organisasi, membuat perkumpulan, komunitas itu kan tidak boleh dikatakan berjalan dalam waktu relatif yang cukup baru ya, karena waktu pada zaman Orde Baru ya, katakanlah itu kebebasannya tidak sebebas sekarang ya. Sebelum zaman reformasi itu kan kalau membuat sesuatu, membuat perkumpulan, membuat komunitas, organisasi itu kan pasti ada semacam mekanisme ya, yang mungkin boleh dibilang relatif lebih ketat pertama, dan mungkin ada semacam kontrol ya yang cukup kuat, dan cukup boleh dibilang tidak hanya kuat, tetapi banyak juga intervensi dari pemerintah ya. Tapi setelah reformasi itu kan sekat-sekat ini kan dibuka, dan memang juga sesuai spirit reformasi, yang namanya liberalisasi dalam membuat perkumpulan dan organisasi itu cukup besar. Nah, tapi kalau memang ada hal-hal yang tadi Bang Taufik bilang itu organisasi atau perkumpulan yang memang sedang menjamur, dan itu berasaskan berbagai macam hal ya, salah satunya adalah mungkin etnis, agama, profesi, dan sebagainya. Mungkin saya rasa itu lahir karena memang selama Orde Baru kurang lebih 32 tahun itu kan tidak bebas. Jadi saya rasa Anda bisa mengatakan ini bagian dari euforia politik yang salah kaprah? Saya rasa memang ini merupakan konsekuensi ya dari sebuah demokratisasi ya, di mana yang namanya demokratisasi itu salah satu aspeknya adalah liberalisasi politik ya. Liberalisasi politik itu mulai dari
kebebasan untuk mendirikan partai politik, kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, sampai juga kebebasan mendirikan organisasi ataupun juga komunitas. Nah, mungkin ini salah satu aspek yang memang ditekankan ya pada zaman itu, pada zaman kita baru awal-awal ini sampai dengan sekarang. Nah, saya rasa ini boleh dibilang semacam euforia, oke, tapi mungkin kita bisa lihat ini semacam pembelajaran ya. Pembelajaran artinya tidak hanya masyarakat, tidak hanya mereka-mereka saja yang membuat sebuah organisasi yang mendapatkan kebebasan, tapi masyarakat juga mendapatkan kebebasan untuk melihat organisasi apa yang sebetulnya layak untuk bisa eksis gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu kita perhatikan secara lebih khusus. Jadi tidak sebebas-bebasnya juga mereka bisa dapat. Nah, ini menarik. Ya. Ini juga catatan mencatat ini kebebasan. Apakah ini memang menunjukkan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat kita ketika reformasi dibuka, itu kan kita bukan revolusi, reform. Ya, reform. Jadi reformasi menata ulang apa yang sebetulnya salah, yang sudah betul diperkuat. Nah, apakah ini ketidaksiapan ada kelompok-kelompok tertentu, jadi menganggap ini sebagai ekstrim, akhirnya seperti negara sekarang dalam kondisi dianggap tidak sanggup mengatasi kelompok ini. Iya. Anda melihatnya seperti apa? Saya melihat begini ya, memang yang namanya demokrasi ya, saya sering katakan pada berbagai kesempatan itu tidak hanya soal liberalisasi. Liberalisasi betul itu bagian dari demokrasi. Yang namanya liberalisasi itu kebebasan. Tapi demokrasi tidak stop di situ. Demokrasi itu juga berbicara mengenai penegakan hukum. Demokrasi itu berbicara juga mengenai persamaan dalam hukum. Demokrasi itu juga bicara mengenai law enforcement ya, aparat penegak hukum yang memang kuat, dan juga bicara mengenai supremasi hukum sipil ya, dan juga bicara mengenai perlindungan terhadap minoritas. Itu salah satu prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dan saya rasa ini yang masyarakat juga harus melihat, dan juga pemerintah juga harus melihat, dan juga mereka-mereka yang menamandirikannya kelompok, komunitas, dan ormas juga harus melihat. Ya. Jadi tidak hanya kita bicara hanya liberalisasi ataupun kebebasan. Betul, itu salah satu faktor, tetapi tidak hanya itu. Dan ini yang kadang-kadang mungkin berbagai kalangan di masyarakat melihat ya. Oh, ini ada mungkin beberapa organisasi atau beberapa perkumpulan atau komunitas atau apapun itu yang berserikat berkumpul membuat sebuah kegiatan yang mungkin kontraproduktif, yang mungkin berbau-bau anarkis, yang mungkin mengganggu ketertiban umum. Nah, saya rasa ini kalau kita memang mau konsisten dengan demokrasi yang sedang kita bangun, ini juga harus kita perhatikan secara lebih detail. Jadi kita tidak hanya bicara aspek kebebasan saja, kita juga bicara aspek penegakan hukum, kita bicara ketertiban masyarakat, karena itu juga bagian dari demokrasi yang kita fight selama ini. Nah, ini tadi Anda juga, saya sudah mencatat, Anda mengatakan tentang law enforcement ya. Jadi kita bicara mengenai hukum. Memang negara, semua negara di dunia adalah negara hukum, tidak ada yang tidak negara hukum. Nah, apalagi kita punya landasan yang sangat kuat tentang Pancasila. Apakah ini memang dianggap bagian dari lemahnya hukum, lemahnya penegakan hukum, sehingga orang bisa melakukan satu tindakan ekstrim? Misalnya tidak suka, kemarin ada tayangan di TV nasional menyedihkan ya. Sebetulnya ada satu pedagang kaki lima, dia sudah menutup dengan kain dan spanduk, tapi maksudnya tidak semua orang yang menunaikan ibadah puasa. Karena mungkin aja kalau perempuan, saya lihat ada yang perempuan keluar mungkin lagi masa haidnya, terus dia atau dia lagi sakit apa segala, tapi tetap diobrak-abrik. Apakah ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum? Iya, saya rasa memang salah satu faktor yang mesti disoroti itu sebetulnya yang terutama adalah aparat penegak hukum. Karena bagaimanapun juga negara yang demokratis, yang sedang menuju proses demokratisasi seperti kita ini, yang sudah kita fight selama reformasi ini untuk menuju demokrasi ini, ya harus memperhatikan aspek penegakan hukum. Ya, law supremacy itu adalah sebuah keharusan kemutlakan yang memang tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjunjung tinggi. Saya rasa ini yang jangan hanya berpaku kepada kebebasan, tapi kita harus juga balik kepada peraturan. Nah, peraturan ini yang harus kita, karena kan itu adalah sebuah konsensus dan kesepakatan yang secara konsekuen dan secara konsisten kita harus junjung tinggi bersama. Saya rasa itu yang mesti kita, banyak di masyarakat tuh banyak organisasi atau mungkin perkumpulan yang mungkin melakukan tindakan yang tidak sesuai, itu mungkin mereka lupa bahwa demokrasi juga bicara tentang penegakan hukum gitu. Ya, demokrasi juga bicara hak orang lain, hak orang lain, bukan hak kita dan bukan cuma hak kita dan hak kewajiban kita. Betul. Ditahan dulu, nih kita sambil menunggu, nanti ada kita undang penelpon ya. Pemirsa, dialog tentang kelompok, kita nyebutnya kelompok ekstrim atau komunitas ekstrim atau bagian dari masyarakat yang dianggap bertindak selalu ekstrim, yang berlebihan, bahkan yang dianggap tidak cocok dengan masyarakat kita. Tapi kita harus realistis, itu ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Untuk itu kami mengundang di 0431824123 atau
777, namun setelah jeda iklan berikut ini. Lengkapi koleksi elektronik Anda dengan aneka produk unggulan dari Samsung. Samsung Smart TV menyajikan pengalaman baru dalam menonton TV dengan fitur dan teknologi terdepan. Juga dilengkapi berbagai konten dan aplikasi menarik. Mesin cuci dengan teknologi Eco Bubble. Lemari es Samsung dengan tampilan baru yang lebih modern memberikan kesegaran yang optimal dan cita rasa yang tetap terjaga. Seri AC terbaru dari Samsung. Litan Electronic Center terlengkap dan termodern. Litan terlengkap dan termodern. Radio Manado hadir untuk masyarakat Manado dan sekitarnya, memberikan berbagai macam informasi. Ini kita ada di program Spirit Motivation. Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara dan hanya itu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagai Dan memanjakan telinga success people dengan berbagai jenis musik. Aku tak berdaya, kuasamu bagimu pujian, hormat. Radio Manado 91,8 FM, Spirit of Manado. Yuk, terus terus ke sana. Halo pemirsa di rumah, Tetap saksikan apa yang orang bilang. hanya di Pacific TV Top. Habis. Peristiwa dan bencana, pelayanan publik, serta permasalahan di lingkungan sekitar, Anda dapat menjadi bagian di dalamnya. Kirimkan berita Anda melalui video dan foto ke berita@pacifictv.tv, berita@manadonews.com, atau dapat dibawa ke kantor Pacific TV. Dapatkan hadiah menarik setiap bulannya untuk pilihan berita terbaik. Reportase Rakyat. Ya, terima kasih masih bersama kami di Dialog Khusus. Kami sedang mengangkat tentang kelompok ekstrim yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tahu persis bahwa faktanya itu ada, tidak hanya di Indonesia, tapi kita membahas tentang di Indonesia bersama, saya mesti menyebutnya Dr. Kandidat Jerry Sambuaga, Master International Affairs, yang kebetulan masternya dari Columbia University. Ya, jadi kebetulan Bung Jerry seorang akademisi yang dengan notabene adik kelas dari Barack Obama. Nah, ini kembali lagi Bung Jerry. Ya, banyak masyarakat tidak tahu, tidak semua orang bisa masuk di Columbia University, dan itu satu prestasi juga, walaupun kayak dosen-dosen saya lebih ke Ohio State University, Pittsburgh dan lain-lain. Tapi kembali lagi Bung Jerry. Ini kelompok-kelompok ini apakah memang sengaja dibiarkan? Ataukah memang ada permainan dari elit-elit tertentu? Karena biasanya gesekan-gesekan di masyarakat, kalau kita melihat secara jelas lebih dalam, realitanya itu adalah tidak ada gesekan di masyarakat, tapi masyarakat yang diprovokasi dalam satu gesekan-gesekan tertentu. Nah, apakah ini memang permainan politik di tingkat elit, entah itu ruling class, kelas penguasa, atau strategic elite, elit yang menentukan, elit penentu? Anda bisa melihat seperti apa? Kalau dengan berkaca juga yang di luar ya? Kalau saya melihat indikasi-indikasi seperti itu ya mungkin bisa saja terjadi ya, tetapi untuk kasus di Indonesia ini yang saya lebih lihat itu lebih kepada aspek penegakan hukum ya. Artinya memang aspek penegakan hukum kita itu pertama kurang kuat
ya, dan juga memang tidak hanya bicara soal penindakan terhadap mereka-mereka yang anarkis, tapi juga secara umum ya, aspek penegakan hukum mulai dari beberapa kasus, tidak hanya soal ketertiban umum, tapi juga korupsi dan lain sebagainya, memang tidak bisa kita andalkan ya secara 100%. Nah, tentunya ini yang perlu kita soroti ya, artinya kembali lagi ya, demokrasi itu kan bukan hanya soal kebebasan, tapi juga penegakan hukum dan peraturan. Nah, kita juga harus pahami juga kebebasan dalam demokrasi itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Artinya inilah sulitnya kebebasan itu ya, yang namanya kalau di luar kita sebut dengan freedom of expression ya. Itu merupakan sebuah prinsip yang saya rasa universal, tapi dalam menjalankannya juga tidak gampang, karena kebebasan kita itu juga berpengaruh kepada kebebasan orang lain. Kebebasan kita untuk tidak mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan itu juga berimbas pada orang lain. Hal itu yang sangat simpel saja. Artinya ini yang boleh dikatakan yang patut juga kita kritisi secara lebih spesifik ya. Kebebasan yang seperti apa yang kita memang mau tuju, dan bagaimana kita juga mengatasi euforia kebebasan yang memang dalam waktu ini kita sedang atasi. Jerry, apakah karena masyarakat lemah dalam, kita Indonesia selama ini membangun pembangunan ekonomi, pembangunan politik kurang. Ya. Kita terasa pendidikan politik kurang. Akhirnya apakah masyarakat tidak bisa menjadi bingung membedakan antara demokrasi dan liberal? Ya, makanya ada istilah Indonesia, cuma ada di Indonesia istilahnya demokrasi yang kebablasan. Sebetulnya nggak ada istilah itu. Apa Anda melihat, dan itu dikatakan oleh tingkat elit yang berpendidikan. Itu, Anda melihatnya? Kalau saya melihat, menanggapi beberapa yang berkata seperti itu ya, bahkan di tingkat elit, saya melihat kita bukan demokrasi kebablasan, bukan demokrasi yang kebablasan. Saya melihatnya kita demokrasi yang belum komplit. Karena kita masih pada tahap liberalisasi politik. Sedangkan demokrasi itu tidak hanya bicara mengenai liberalisasi politik. Demokrasi juga bicara mengenai tadi itu, penegakan hukum, perlindungan terhadap minoritas, ketertiban umum, persamaan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Mungkin kita masih pada fase yang dilanda euforia ketidakbebasan selama zaman Orde Baru yang kurang lebih 32 tahun. Jadi begitu itu dibuka, langsung kita mungkin bisa dibayangkan pada saat kita baru mulai reformasi ya, tahun 1998 dan 1999 pemilu itu diikuti oleh 48 partai politik. Lalu juga pada tahun 2004, 2009 dan sekarang nanti yang tahun 2014-nya. Artinya memang pada tahap itu kita, saya rasa sudah sedemikian masifnya dan sedemikian progresifnya. Tapi kita jangan lupa, itu tidak bisa berjalan hanya sendiri, tapi juga harus diikuti dengan pembangunan di bidang-bidang lain, seperti di bidang aparat penegakan hukum. Nah, ini yang sampai sekarang menurut saya kita belum menjalankan itu. Pemerintah mungkin belum optimal, dan juga mungkin dari segi elemen masyarakat sipil juga mungkin belum optimal. Artinya tidak hanya kita tuntut pemerintah, tapi kita juga tuntut dari masyarakat, karena kan esensi dari demokrasi ini kan partisipasi dalam penegakan hukum yang memang teratur begitu. Nah, ini yang saya rasa perlu kita. Ya, ini kita sambil mengundang juga pemirsa yang ingin berinteraksi, entah biasanya memberi masukan atau input, atau mungkin memberi pernyataan-pernyataan yang atau juga termasuk informasi, pendapat, silahkan saja, karena di 0431824123 atau 0431825777 bersama narasumber kami Jerry Sambuaga. Dan ini kita kembali lagi, gesekan sudah terjadi. Ya, ada berapa terakhir di Kendal ya, Jawa Tengah ya, daerah Kendal Jawa Tengah, ada perlawanan dari masyarakat. Dan sangat kita sesali perlawanannya sudah dalam bentuk fisik. Jadi tidak kalau misalnya berargumentasi, angkat spanduk atau kasih aspirasi ke DPR, itu hal-hal yang kita masih anggap lumrah. Tapi begitu terjadi perlawanan fisik, menyerang yang juga orang yang dianggap kelompok ekstrim, apakah ini udah termasuk bagian dari kegelisahan dari masyarakat itu sendiri? Saya rasa itu bukti konkret ya, bukti nyata ya, tadi yang Bang Taufik bilang di Kendal ya, suatu insiden yang belum lama ini terjadi, di mana ada sebuah kelompok atau apapun itu namanya, organisasi atau ormas atau sebuah komunitas yang melakukan sebuah tindakan yang mungkin bagi banyak pihak, dan saya juga setuju bahwa itu adalah tindakan yang tidak sesuai, mengganggu ketertiban umum, dan juga boleh dibilang sedikit anarkis, bahkan itu memakan korban jiwa. Nah, saya rasa itu masyarakat juga mungkin tidak suka melihat hal yang seperti itu, bahkan betul dikatakan tadi, mengadakan perlawanan secara frontal, dan juga bahkan tidak hanya perlawanan, tetapi juga sampai terjadi bentrokan fisik yang memang pada akhirnya juga itu menimbulkan ketegangan dan konflik pada akhirnya. Nah, saya rasa itu bentuk sebuah sebuah fakta di lapangan ya, bahwa memang ya harus hati-hati, artinya harus cermat dan juga harus mentaati peraturan yang berlaku mengenai ketertiban umum.
sejauh manakah sebuah perkumpulan, organisasi atau komunitas itu melakukan kegiatannya. Tidak bisa dibenarkan apabila sebuah perkumpulan ormas atau organisasi itu melakukan sebuah tindakan yang membahayakan, yang meresahkan, yang main hakim sendiri, yang membuat keributan, yang bisa menimbulkan potensi adanya konflik. Saya rasa itu harus ditindak. Karena itu berurusan dengan peraturan dan berurusan dengan hukum. Nah, ini ada menarik juga. Ya. Banyak masyarakat melihat ketika peristiwa Kendal itu hanya bagian salah satu dari kegelisahan dari dalam tanda petik kegelisahan yang ada masyarakat rasakan. Ya. Dan itu bukan tidak mungkin ada daerah-daerah lain. Betul. Bahkan mungkin tidak, saya tidak berani mengatakan bahwa itu semua. Ya. Tapi kan kenapa negara terkesan ragu dalam ini? Tapi kita tahan dulu, Bung, karena kita mau menerima penelpon. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Malam, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Pak Budi di Bitung. Pak, siapa, bisa diulang Pak? Pak Budi. Pak Budi. Iya, bisa lebih keras Pak, supaya Bung Jerry tidak salah. Oke. Ya, silakan langsung Pak. Iya, selamat malam narasumber. Iya Pak, yang mau tanggapi apa yang sudah disampaikan tadi tentang ya. Halo? Ya. Iya, silakan Pak. Iya. Kalau saya melihat di televisi, ya sebelumnya saya umat muslim. Bapak kalau menggunakan handphone bisa mencari signal yang lebih bagus Pak, gitu, karena ini terputus-putus di studio kami. Oke, halo, bisa ya? Ya, silakan Pak. Iya, dan Pak Budi di Bitung ya, menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, saya juga sependapat dengan apa yang narasumber katakan tadi. Iya. Iya. Ya, jujur saja kalau kita nonton televisi, ya anggota FPI ya, maaf ya. Ya, Saya silakan umat aja Pak. Muslim Itu juga, pendapat ya. masyarakat sah-sah saja. Silakan. Iya, saya umat Muslim juga. Saya tidak sependapat dengan FPI itu. Iya, saya jujur saya katakan. Kenapa Pak Bapak tidak sependapat? Karena anarkis. Oh, anarkis. Iya, Ya. sedangkan di Muslim tidak diajarkan. Ya. Saya senang gitu yang buka puasa di Manado itu yang di bawah pohon Natal itu ya. Ya. Ya, itu yang bagus yang kita bisa lihat itu. Toleransi beragama di. Ya, sekali lagi saya mau tegaskan, saya tidak setuju dengan SPI itu ada di Sulut. Terima kasih. Ya, ini saya padahal masih mau bertanya, tapi ini menarik ya. Ada sikap resmi dari masyarakat bahwa intinya sih membawa kelompok bendera agama, tapi Betul. dianggap tidak agamis ya. Tidak Itu agamis, pendapat ya. itu menarik. Bung Jerry melihat pendapat masyarakat mungkin Ya. ini bisa dianggap mewakili yang lain juga Betul, atau segala betul. macam selain sambil menunggu. Betul. Itu menurut Bung Jerry bagaimana? Iya, tadi menanggapi tadi yang Pak Budi ya dari Bitung Ya. itu, saya rasa juga bisa dianggap mewakili juga Ya. pendapat masyarakat Ya. banyak ya, karena memang saya dengar dan juga melihat perkembangan ya di berbagai macam pihak memang Ya. menyayangkan sikap-sikap yang dilakukan oleh dalam hal ini organisasi atau ormas atau perkumpulan atau Ya. komunitas yang menamakan dirinya FPI itu, yang terutama yang terkait insiden di Kendal. Ya. Nah, saya rasa itu bahkan kepala negara dan kepala pemerintahan, Ya. Presiden SBY sudah mengecam tindakan Ya. tersebut, ya. Dan bahkan ada statement dari FPI yang bilang Presiden SBY itu seorang pecundang. Nah, Ya. itu ada reaksi keras dari FPI dan juga saya rasa nanti pihak istana juga akan bisa menanggapi dengan lebih keras lagi. Dan saya rasa itu bagaimana ya? Ini sebuah fenomena yang kita harus sadari ya, bahwa ini tidak bisa main-main. Artinya memang ketika sebuah ormas atau sebuah organisasi atau perkumpulan atau komunitas atau apapun namanya sudah bertindak laku anarkis pertama, sudah melanggar peraturan dan ketertiban umum, dan apalagi sudah bisa berani membuat pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu tidak pantas ya, membuat pernyataan yang tidak produktif dan tidak substantif ya, itu. Dan apalagi yang paling penting adalah sampai bisa memakan korban jiwa. Nah, itu dan meresahkan masyarakat. Saya rasa ini sudah harus ditindak oleh aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum harus berani dan harus juga tegas bahwa ketika apapun, jangankan ormas, jangankan perkumpulan atau komunitas, ketika satu individu saja sudah melanggar hak asasi orang lain dengan itu caranya dengan membahayakan jiwa dan apapun, itu bisa ditindak. Kenapa ini sebuah perkumpulan tidak bisa ditindak? Ya. Anda mengatakan ada satu kelompok atau perkumpulan apapun namanya, atau mungkin juga bisa dikatakan nanti ada yang mengaku organisasi segala macam, sudah melanggar hukum, bahkan bertindak sudah terlalu jauh, seperti dibiarkan. Nah, ini kalau Anda melihatnya, kalau
dibiarkan atau dikompromikan ya lebih tepatnya, apa akibatnya? Tapi kita tahan dulu. Nanti kita mau jeda iklan ya, pemirsa. Kita akan jeda iklan sesaat, tapi kami tetap mengundang Anda di 0431824123 dan 0431825777. Dialog khusus akan kembali sesaat lagi. Saksikan Batas Cakrawala setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Pacific TV. Dapatkan informasi-informasi menarik dan terkini seputar kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Dengan menyaksikan Pacific News pagi pukul 7.00 WITA, Pacific News siang pukul 12.30 WITA, Pacific News petang pukul 18.00 WITA, dan Pacific News malam pukul 23.00 WITA. Hanya di Pacific TV. Anda ingin beriklan di Pacific TV? Atau Anda ingin acara Anda diliput oleh tim Pacific TV? Hubungi Marketing Pacific TV. Tetap saksikan Manado Otomotif di hari dan jam hanya di Pacific TV Top Adi. Dapatkan informasi-informasi menarik dan terkini seputar kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Dengan menyaksikan Pacific News pagi pukul 7.00 WITA, Pacific News siang pukul 12.30 WITA, Pacific News petang pukul 18.00 WITA, dan Pacific News malam pukul 23.00 WITA. Hanya di Pacific TV. Ya, terima kasih masih bersama kami di dialog khusus. Kami sedang membahas tentang adanya kelompok ekstrim di tengah-tengah masyarakat kita, entah di Indonesia, juga Sulawesi Utara, mungkin juga Kota Manado atau kota-kota lain dan juga kabupaten lain. Kami membahas bersama Dr. Kandidat Jerry Sambuaga, Master Internal Affair. Ya, Bung, tadi ada terpotong sedikit sebelum ini. Bagaimana nanti kalau apakah ini tidak akan menimbulkan nanti munculnya kelompok-kelompok lain juga? Ya, saya rasa memang ini sebuah fenomena yang harus ditanggulangi ya, harus dicarikan solusinya. Kalau ini dibiarkan saja, tadi mungkin dikompromikan atau apapun istilahnya, tapi tidak ada penindakannya, ya ini akan menurut saya akan sangat berbahaya ya bagi kelangsungan demokrasi. Seberbahaya apa, Bung? Karena banyak yang bilang setiap agama itu punya kelompok ekstrim sebetulnya. Kalau orang Manado bilang popo gitu ya, jadi sumbu pendek yang marah. Setiap agama punya oknum semacam itu, dan setiap agama juga punya setiap suku pun punya itu, setiap daerah punya itu. Nah, bagaimana negara mesti tegas? Saya rasa memang kita secara prinsip ya, siapapun warga negara ini kan berada dalam lindungan hukum ya, berada juga dalam supervisi hukum. Ditahan dulu nih, masyarakat dulu. Tergabung nanti disambung ya. Selamat malam Bapak Ibu. Iya, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, Bapak Ungki Bitung. Siapa Pak? Bapak Ungki Bitung. Bisa lebih keras Pak? Bapak Ungki Bitung.
Oh ya, silakan. Soalnya suaranya agak kecil di studio kami, Pak. Iya, Bapak Ungkit Bitung. Silakan. Iya. Menanggapi apa yang Bapak Budi tadi sampaikan? Ya. Yang dari Bitung juga ya? Ya, dari Bitung. Iya. Sependapat. Kalau kita mau dengar udah di Bitung kan, yang kemarin, minta maaf ya, yang hari kemarin, yang SPI di Kota Bitung. Iya. Bapak Budi itu juga Muslim, sependapat dengan kita, tapi tidak melihat agamanya ya. Kenapa kami sebagai masyarakat tidak mau SPI yang hadir di Sulawesi Utara? Iya. Alasannya singkat, anarkis. Iya. Ya, sekali lagi anarkis. Iya. Arab saja mengecam Indonesia. Iya. Apalagi mau melawan pemerintah. Ya. Begitu juga yang di Bitung. Iya. Di Bitung udah banyak, tapi itu ditentang keras umat beragama yang ada di Bitung. Oke, Pak Jadi mungkin Pak, Bapak bisa menyampaikan. Ini kan sebagai sesama masyarakat juga. Sebenarnya kalau kita berpendapat ini saudara-saudara kita yang berbeda pendapat. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan juga. Kalau mau disampaikan juga. Ya. Nah, kalau kita umat beragama, mungkin tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan ya. Amin. Ya, untuk Sulawesi Utara pada umumnya Indonesia, mari kita saling toleransi lah, saling antar umat beragama. Ya. Kalau harga mati SPI tidak bisa hadir di Sulawesi Utara. Ya. Tapi Ya, jangan anarkis, Pak ya. Anarkis ya. Jangan anarkis. Jadi menolak kelompok anarkis juga dengan tidak anarkis. Kita sepakat gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ini menarik sekali. Tapi sebelum ini silakan tadi terpotong itu bagaimana tentang apa? Kalau pembiaran seperti itu nanti kelompok-kelompok lain juga. Saya rasa itu pembiaran kalau misalnya hanya tidak ada solusinya, tidak ada penindakannya ya. Pertama itu berbahaya karena itu bisa menjadi presiden yang tidak baik bagi ada perkumpulan lain atau komunitas ekstrim lainnya yang mau buat hal yang serupa. Itu pertama. Lalu kedua, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat melihat ini bagaimana negara sebagai fungsi untuk mengamankan, fungsi untuk menindak yang hal-hal yang mengganggu terhadap umum tidak hadir. Nah, ini yang kita harus juga sadarkan pemerintah juga bahwa pemerintah harus tegas. Ini kok ada sekumpulan yang mengganggu, ada sekumpulan orang atau sekumpulan komunitas, kelompok atau apapun yang memang meresahkan dan juga anarkis, tapi tidak diberikan tindakan apapun. Nah, ini saya rasa sudah waktunya pemerintah, apalagi kemarin ini yang soal isi dan Kendal khususnya kepala pemerintahan kita, kepala negara kita, Presiden SBY sudah dengan tegas bilang ini mengecam tindakan seperti apalagi di bulan bulan Ramadan ini melakukan tindakan seperti itu yang apalagi yang ormas itu mengatasnamakan salah satu agama yang kebetulan itu juga sangat disayangkan beberapa banyak pihak. Saya rasa itu harus ada follow up di bawahnya. Nah, Bung Nyeri, bicara follow up. Apa akibatnya? Tadi dua penelpon tegas, bahkan yang terakhir keras ya, bukan lagi tegas, keras bahwa harga mati menolak, gitu kan? Nah, kalau ada pembiaran, ini bahayanya apa nih? Karena masyarakat juga di kelompok masyarakat lain yang mau menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya juga, dan bahkan dengan prinsip nasionalisme, itu juga terganggu. Apa akibatnya ini? Kalau tadi saya agak khawatir juga dua penelpon ini, apalagi yang kedua tegas ya, memang harga mati tidak. Gitu. Betul. Pembiaran kalau tadi seperti dikatakan, pertama itu akan membuat organisasi lain bisa membuat hal serupa, kedua keresahan, ketiga konflik, dan keempat bukan tidak mungkin ada beberapa daerah mungkin yang mungkin tidak sabar menunggu ketegasan pemerintah pusat, ya kan? Biasa saja dia akan melakukan tindakan yang lebih jauh terhadap beberapa perkumpulan atau komunitas yang memang sangat merugikan dan sangat anarkis itu, bahkan mungkin tidak bisa melihat pemerintah pusat sebagai satu-satunya yang bisa diandalkan, langsung aja mereka mengambil jalan sendiri. Kalau untuk kita bisa bicara di Manado, di Sulawesi Utara biasanya ada kata-kata kita selesaikan secara adat gitu. Dan di Kendal sudah terjadi ya, dan itu kita sayangkan. Dan saya rasa tidak jadi Kendal, beberapa daerah lain mungkin beberapa waktu lalu di Kalimantan itu bahkan tidak boleh menginjakan kaki di daerah mereka, suruh pulang lagi ke tempat asalnya. Itu merupakan sebuah respon yang saya rasa sudah cukup jelas bahwa banyak masyarakat tidak suka, ya kan. Dan kedua, ini mesti ada follow up-nya. Seorang kepala negara, kepala pemerintah sudah bilang seperti itu, aparat penegak hukumnya harus jalan dong. Kenapa tidak berani aparat penegak hukum untuk menindak? Kalau memang dikatakan alasannya itu mungkin belum ada payung belum diatur dalam ketentuan ormas apapun namanya.
Jangankan ormas, apapun organisasi, satu individu pun apabila itu melanggar hak orang lain, apabila itu merugikan dan anarkis terhadap orang lain, itu harus ditindak. Apalagi ini yang banyak orang. Saya rasa itu jelas, itu harus ada batasan. Nah, karena ini menarik juga, ada sinyalemen juga, benar. Ini kok jadi kayak political game ya, permainan politik di tingkat elit, tarik ulur berlayangan, kapan menarik, kapan mengulur, dan sementara masyarakat yang terkena imbasnya. Apakah Anda melihat ada indikasi ini jadi permainan politik juga? Kalau saya melihat mungkin lebih pada elit-elit politik kita mungkin tidak tegas. Kalau mungkin dia mau main tarik ulur, menciptakan isu atau mengulur isu atau mungkin membuat pernyataan pada saat sudah klimaks, saya rasa para elit politik kita sudah cukup pintar ya untuk tidak melakukan hal itu. Kalaupun melakukan hal itu berarti saya rasa dia tidak memahami aja keresahan yang ada di masyarakat. Karena yang paling dirugikan kan adalah masyarakat, bukan elit. Elit kan mungkin tidak akan merasakan kerugian seperti yang dilanda oleh masyarakat pada umumnya kan begitu. Nah, saya rasa ini harus ada follow up yang jelas, harus konkret dan actionnya apa. Jangan hanya kita bermain di statement wacana, oh ya itu kita kecam, kita sayangkan, kita prihatin dan sebagainya, tapi aparat penegak hukumnya tidak memberikan sebuah tindakan apapun. Nah, ini yang harus kita kita desak sebetulnya. Bagaimana aparat penegak hukum itu harus jalan, kalau perlu tidak hanya pada aspek penindakan, tapi juga harus pada aspek pencegahan. Hal-hal seperti ini juga harus dilakukan. Jadi tidak cukup kita hanya memerangi sebuah organisasi yang sifatnya anarkis, tapi kita juga harus mencegah jangan sampai banyak lagi muncul yang seperti ini gitu kan. Karena kan namanya kebebasan untuk membuat sebuah perkumpulan kan itu dilindungi oleh konstitusi ya. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana mengatur. Kita bicara negara dan negara. Bagaimana peran-peran tokoh agama? Saya rasa ini penting ya. Tokoh agama itu kan bagian dari elemen masyarakatnya. Dan itu juga bagian dari salah satu yang juga mensukseskan demokrasi kita, dalam arti elemen masyarakat sipil ya. Civil society. Nah, artinya keterlibatan mereka dalam membina dialog ya, membina toleransi antar umat beragama, dan juga membuat publik itu semakin mendapatkan ilham, mendapatkan sebuah pencerahan lah katakanlah begitu terhadap sebuah perkumpulan atau sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang mungkin bertendensi untuk anarkis. Itu saya rasa sangat penting, karena bagaimanapun kan selain politisi, selain pemerintah, selain tokoh masyarakat, tokoh agama itu kan yang memegang peran yang sangat dominan. Suara mereka didengar, dan mereka itu juga yang akan bisa memediasi apabila terjadi konflik, dan apalagi terhadap salah satu ormas atau salah satu organisasi yang mengatasnamakan salah satu agama. Nah, ini saya rasa penting apabila mereka juga ikut aktif ya, mereka ikut aktif untuk bisa memberitahukan kepada masyarakat, dan juga kalau boleh bisa dibilang bersikap sangat tegas kepada ormas tersebut yang memang melanggar atau memang bersifat anarkis. Jadi supaya mereka juga tahu bahwa ini juga mendapatkan perlawanan juga dari tokoh-tokoh agama begitu. Ya, ini perbincangan kita mau jeda saat lagi, nanti sambil menunggu ya pemirsa, kami akan jeda iklan sesaat, namun kami masih menerima satu penelpon lagi di sesi terakhir. Nanti silakan Anda memberi masukan juga, bisa pernyataan bisa, dan mungkin ada tanggapan-tanggapan lain juga bisa. Tapi yang penting dalam koridor semangat demokrasi dan tentunya ke etika dan kesopanan. Kami tetap di 0431824123, 0431825777. Jangan kemana-mana, dialog khusus akan segera kembali. Mereka baik karena mereka berusaha menjalani hidupnya menjadi baik. Paul Adler. Anda ingin beriklan di Pacific TV? Atau Anda ingin acara Anda diliput oleh tim Pacific TV?
Marketing Pasifik TV. Tetap saksikan Manado Otomotif di hari dan jam hanya di Pasifik TV Top Anda. Keberuntungan adalah persiapan antara peluang dan kesempatan. Anthony Robinson. Ya, terima kasih masih bersama kami di Dialog Khusus, dan edisi malam ini kita sedang membahas tentang kelompok ekstrim yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia, Sulawesi Utara juga. Dan ini kami bersama kami narasumber dengan membahas, yaitu Dr. Kandidat Bung Jerry Sambuaga, Master International Affairs. Ya, Bung Jerry, ini banyak juga tadi masyarakat mengatakan begitu tegas, begitu keras. Kita juga masih mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, penelpon 1 atau 2, itu pernyataan-pernyataannya. Apakah ini bisa jadi awal dari gesekan konflik horizontal antar masyarakat ketika negara terkesan tidak mampu menanganinya? Saya rasa memang semenjak kita reformasi ini setelah keran dibuka, kebebasan itu dibuka untuk membuat sebuah perkumpulan, komunitas, kelompok, organisasi, memang konsekuensi logisnya adalah kebebasan itu juga harus ada yang mengevaluasi. Jadi ketika timbul banyak konflik, saya rasa itulah seharusnya kewajiban pemerintah untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang bisa timbul akibat kebebasan yang memang tidak ada peraturan. Kebebasan itu penting, tapi harus ada peraturan seperti yang kita bilang tadi di awal, bahwa liberalisasi itu penting. Memang betul adalah syarat dari demokrasi itu, tapi tidak stop kepada liberalisasi, harus ada juga penegakan hukumnya, dan ini yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena pemerintah itu terkesan pertama tidak tegas, kedua mungkin mengabaikan yang namanya asas penegakan hukum, dan ketiga mungkin harus lebih responsif kepada masyarakat. Kalau masyarakat sudah banyak yang protes, masyarakat sudah banyak yang terganggu, masyarakat juga sudah melihat ini ada sebuah komunitas yang memang mengganggu ketertiban umum dan juga membuat keresahan di masyarakat, dan apalagi anarkis sampai memakan korban jiwa. Ya, harus ada dong tindakan yang tegas. Apakah itu dibekukan, apakah itu dibubarkan, ataukah mungkin kalau saya melihat harus ditindak secara secara hukum. Apakah itu ditahan kalau memang dia terbukti secara jelas itu bersinggungan dengan pidana. Jangankan yang tadi kita diskusikan, jangankan yang perkumpulan, yang pribadi saja bisa dipolisikan, kenapa yang ini tidak, kan gitu. Artinya ini mungkin sebuah fenomena dan sebuah peringatan bahwa kalau ini dibiarkan terus-menerus, yang saya khawatirkan adalah ini yang namanya keamanan, kestabilan itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat lagi, dan mungkin masyarakat bisa merasakan ini negara tidak hadir, negara ini absen terhadap yang namanya ketidakstabilan dan juga konflik. Ini memang fenomena Indonesia juga terjadi di ini. Mungkin Anda bisa berbagi informasi juga buat masyarakat, karena Amerika juga pernah mengalami hal semacam itu. Misalnya terjadi gesekan antara orang yang mengaku ras kulit putih itu yang begitu ketat sampai Ku Klux Klan sampai ekstrim mengejar ras yang lain, khususnya yang dibilang Afro Amerika. Kita nyebutnya di sini agak kasar ya, negro itu. Anda melihat itu penanganan di sana bagaimana caranya sampai akhirnya kelompok-kelompok ekstrim ini bisa
diredam. Betul. Melihat pengalaman di negara lain seperti Amerika yang demokrasinya sudah ditahan nih masyarakat. Kita di sesi terakhir ini menerima dulu ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Elvis. Oh ya, di mana Pak? Di Kelurahan Merak. Oh ya, Pak bisa menjauh sedikit dari televisi karena feedback di studio kami. Iya. Sinyal ini Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Saya dari tadi memperhatikan Pak dan diskusi ini sangat menarik. Iya. Sebagai masyarakat yang ada di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado, dan sepakat dengan Bapak yang terjadi. Dengan penuh kasih, yang boleh kami sampaikan. Ya. Terima kasih. Selamat malam Tuhan berkati. Ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Elvis ya. Ini kembali lagi masyarakat. Kalau mau dilihat dari tadi penelpon itu sudah, kalau kita berbicara agama lintas agama ya. Tapi itu hak masyarakat dan kami hanya mencoba mencari solusinya dan diharapkan kalau kita bisa mengatakan silakan masyarakat ke wakil rakyat kita ke DPR untuk aspirasinya. Tapi Bung Jerry tadi silakan sambung tentang pengalaman di negara lain. Ya, pertama mungkin saya tanggapi sedikit ya. Saya rasa itu dari 3 penelpon tadi sudah sangat jelas ya, bahwa ini mungkin tidak semua masyarakat sama, tapi saya rasa sudah mewakili mayoritas ya, bahwa memang ini sudah menimbulkan sangat keresahan di masyarakat pertama, dan kedua itu sudah menimbulkan korban dan juga menimbulkan kerugian ya. Saya rasa ini juga harus ditindak oleh pemerintah ya. Dan ini saya rasa cukup representatif pendapat seperti itu dan cukup valid, dan saya rasa itu harus di follow up oleh pemerintah. Tapi balik lagi ke soal yang pengalaman di negara lain di Amerika. Saya melihat kalau di negara demokrasi maju seperti Amerika itu, mereka mengizinkan sama seperti kita, siapapun, apapun mau bikin itu organisasi, perkumpulan, komunitas, nggak masalah. Apapun agamanya, apapun profesinya, sukunya, etnisnya, silakan saja. Tapi dengan satu syarat, tidak mengganggu ketertiban umum, dan apabila mereka mengganggu ketertiban umum, bisa ditindak dan ditangkap. Simpel saja. Jadi silakan Anda buat, silakan masyarakat buat. Memang itu kan kebebasan kita kok untuk berserikat berkumpul, dan itu diakui oleh konstitusi, termasuk juga di negara lain seperti Amerika Serikat. Tapi ketika udah merugikan orang, membakar, menimbulkan keresahan, melakukan sweeping atau apapun yang memang itu yang bukan tugasnya, bukan tugasnya dan memang bertentangan dengan peraturan, itu yang paling penting. Ya ditindak, ya sudah ditangkap, bahkan mungkin kelanjutan mereka sudah bisa di-track lagi karena mungkin dianggap membahayakan, bisa dibubarkan. Jadi itu sangat simpel kok. Ini kan kita bicara demokrasi, bebas betul, tapi juga bebas bertanggung jawab, bebas yang ada peraturan. Jangan sampai bebas yang tidak ada peraturan, itu bukan demokrasi, itu anarkis itu namanya. Nah, yang ini yang mungkin sekelompok ormas, kelompok komunitas lupa. Mungkin mereka pikir demokrasi ini bebas, tidak. Kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu ilustrasi yang sangat sederhana ya. Mungkin sangat simpel, yang sangat masuk akal ya, bahwa memang setiap orang itu tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Karena apabila kita bebas, setiap orang bisa bilang si A mungkin bebas bunuh orang, tapi apakah yang dibunuh itu bebas? Tidak bebas, karena dia punya kebebasan untuk tidak dibunuh orang, kan seperti itu. Artinya di kacamata yang sangat simpel, apabila dalam sebuah kejadian itu sebuah ormas itu dirugikan atau merugikan, dia juga akan merugikan orang lain. Nah, orang lain ini juga mendapatkan kebebasan dan mendapatkan kewajiban. Saya juga punya dong kebebasan untuk tidak mendapatkan perlakuan serupa. Nah, ini yang mesti dikoridori dalam sebuah payung hukum. Nah, ini tugas pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk mengawal itu. Saya agak masih bingung ya. Tadi masyarakat menelpon 3, itu saya yakin karena kebetulan telepon Pacific TV cuma 2 dan yang satu lagi gangguan, jadi rebutan masuk ke sini dan itu tidak mudah. Nah, persoalannya kenapa Presiden seperti ragu gitu loh, karena masyarakat ini mendukung gitu loh untuk negara bertindak bukan keras ya, tapi tegas menegakkan umum. Aneh melihatnya apa masalahnya? Itu yang saya juga sampai sekarang agak sedikit bingung ya. Tapi belakangan ini baru kira-kira berapa hari ini akhirnya Presiden mengeluarkan sebuah pernyataan ya, bahwa ini mengecam dengan tegas dan juga agar FPI itu tidak melakukan hal seperti itu. Tapi itu tidak cukup. Itu bagus saya rasa statement dari itu. Paling tidak sudah ada political will ya, sudah ada niat, tinggal butuh political action ya. Tinggal butuh political action ya, karena political will tidak cukup, harus ada implementasi yang konkret di lapangan. Nah, saya rasa ini penting. Tapi menyikapi sikap Presiden yang baru-baru ini, saya rasa itu dibanding yang dulu-dulu karena sudah ada kejadian yang serupa tapi tidak ada pernyataan. Tapi sekarang sudah ada pernyataan tapi
tindakan mungkin belum konkret. Nah, saya rasa kita harus terus dorong dan terus desak. Nah, bagaimana? apakah karena Presiden berusaha meredam satu situasi, karena ini juga kita sebutnya anak negeri Indonesia juga. Lalu yang kedua, apakah yang Presiden melihat karena kadang-kadang dalam satu konflik antara kepala negara, dalam hal ini Presiden, dengan kelompok masyarakat tertentu, itu biasanya dimainkan juga elit memanfaatkan, karena ini elit belum ada satu pun elit bertindak tegas. Saat inilah kita merasa kehilangan Abdul Rahman Wahid. Ya, gitu. Ya mungkin kalau saya melihat ya siapapun elit politiknya, sebetulnya kan dia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan keamanan negara kan, sebenarnya bisa itu. Artinya ketika masyarakat sudah dirugikan, ada korban, janganlah dijadikan komoditi pertarungan antar elit. Apalagi seorang presiden ini kan tugasnya kan melindungi masyarakat dan negara. Itu kan salah satu fungsinya kan sesuai dengan konstitusi. Ya, jadi harus jelas itu apa tindakannya, realnya apa. Jangan cuman kita cukup pada bermain pada wacana pernyataan yang boleh dibilang hanya menyudutkan, tidak, tapi juga harus ada tindakan yang jelas, karena masyarakat juga sudah menunggu, kan itu masalahnya. Janganlah takut kepada tekanan-tekanan beberapa pihak atau mungkin para elit yang mungkin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Karena saya rasa yang lebih penting dan terutama yang paling penting dari sebuah fungsi pemerintah adalah memberikan rasa aman dan juga memberikan keamanan dan juga memberikan sebuah kestabilan. Nah, ini yang harus masyarakat juga yang harus pemerintah juga berikan kepada masyarakat. Apabila masyarakat tidak mendapatkan hal-hal tersebut, ya masyarakat mungkin akan merasakan ya negara mungkin tidak hadir. Negara hadir mungkin pada saat minta pajak, itu saja. Itu kan masalahnya. Bung, ini kita masih ada 2 menit, mungkin 1 menit terakhir sebagai closing statement, juga himbauan kepada masyarakat, jangan bertingkah ekstrim. Silakan, Anda sebagai akademisi, tokoh muda, generasi muda. Silakan. Saya rasa tadi menanggapi beberapa penelpon itu 3 penelpon itu, dan di mana jawabannya itu kurang lebih sama bahwa itu menolak adanya ormas yang memang anarkis. Saya rasa itu memang sebuah refleksi atau sebuah pendapat yang murni dan real, yang langsung dan saya rasa itu resmi dari masyarakat. Ya walaupun mungkin tidak semuanya, seluruhnya 100%, tapi saya yakin itu juga mewakili dan juga merupakan mayoritas dari masyarakat di Sulawesi Utara yang mungkin menolak begitu kan, dan itu harus kita dengarkan dong. Itu kan aspirasi langsung, dan itu yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah, begini tanggapan masyarakat. Lakukan dong sesuatu, lakukan sebuah action, sebuah tindakan yang memang real jadi yang bisa mengamankan dan juga bisa membuat rasa aman kepada masyarakat dan penindakan yang tegas. Apabila ini dibiarkan terus-menerus ya ini akan membuat konflik di masyarakat dan juga yang paling merugikan masyarakat. Apapun saya rasa ormas itu mau apa berdasarkan agama, profesi, etnis, suku, itu tidak penting yang penting itu adalah bagaimana ormas-ormas tersebut itu patuh kepada peraturan dan tidak anarkis. Saya rasa bebas-bebas saja kok semua perkumpulan komunitas buat organisasi selama mereka tidak anarkis, tidak merugikan, tidak mengganggu ketertiban umum dan patuh kepada peraturan, karena peraturan itu adalah bagian dari demokrasi. Ini mereka orang-orang harus sadar bahwa bagian dari demokrasi adalah peraturan, payung hukum, supremasi hukum dan law enforcement Nah, itu yang mereka juga harus sadar. Tidak hanya kita bisa berkaca kepada faktor liberalisasi saja, karena kebebasan itu tidak cukup. Kebebasan itu penting aspek dalam demokrasi. Tapi tidak stop di situ. Demokrasi itu berbicara mengenai penegakan hukum sekali lagi, dan itu yang harus kita junjung tinggi bersama. Waktu juga, Bung. Masyarakat juga pasti banyak menelpon. Mohon maaf ini karena ada gangguan teknis di telepon, tapi paling tiga udah mewakili dan terima kasih Bung Jerry. Nanti kita diskusi lain waktu dan topik yang berbeda. Ya pemirsa, kita bicara warga negara, masyarakat itu ada saudara-saudara kita juga. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita hidup dalam satu negara, dan itu kita bicara kebebasan itu biasa, kita bicara dinamika biasa, bicara perbedaan itu biasa, kebebasan. Tapi ingat, kita hidup di negara yang punya aturan, punya hukum yang sudah kita sepakati bersama di awal proklamasi itu. Dan itulah yang dibutuhkan adalah satu, ketaatan. Karena ketika melanggar hukum atau kita terlalu menggunakan hak daripada kewajiban, hak orang lain juga terampas. Jadi kita seimbangkan antara hak dan kewajiban. Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa seseorang yang melanggar hak asasi manusia atau merampas hak asasi manusia lain, dia tidak berhak mendapat HAM itu sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. God bless Indonesia. Salam Pasifik.
TV, atau Anda ingin acara Anda diliput oleh tim Pacific TV? Hubungi Marketing Pacific TV.